Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Wahaikum jami'an ahliyatul Islam. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali melakukan kajian sirah Nabi Muhammad atau kajian kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, sebuah perjalanan hidup yang suci, sebuah perjalanan hidup yang agung, yang banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah kita bisa memahami Al-Quran secara benar apabila kita mengenal sejarah perjalanan hidup Nabi. Karena di dalam Al-Quran terdapat asbabun nuzul, dan asbabun nuzul ini diceritakannya di dalam surah. Kemudian juga Al-Quran banyak bercerita hal-hal yang global, sedangkan rinciannya yang jelas itu terdapat dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi sehingga dengan mempelajari surah ini maka kita akan bisa memahami Al-Quran secara benar, lebih jauhnya lagi akan memahami ajaran Islam secara benar. Nah, untuk membawakan sirah Nabi ini bisa dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin memulainya dari sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, agar kita bisa membedakan bagaimana kondisi dunia atau kondisi bangsa Arab sebelum adanya Islam dan sesudah adanya Islam. Dengan demikian kita melihat bagaimana kerja luar biasanya Islam ini mengubah manusia dan mengubah sebuah peradaban. Di samping itu juga dikatakan innaka lan tudrika qimatan nuri ila idza ra'aita dhalam wa lan tudrika azamata syari'atul islamiyah ila idza ra'aita syari'atan ukhra. Yang artinya kamu itu tidak akan mengetahui harganya atau nilainya cahaya kecuali jika pernah melihat kegelapan. Kalau orang yang pernah buta kemudian dia melihat satu waktu, maka dia akan merasakan bagaimana besarnya nikmat melihat itu. Karena dia punya perbandingan antara kegelapan dengan terang benderang. Demikian juga tidak akan mengetahui agungnya Islam kecuali jika dia melihat syariat yang lain. Nah, kemudian dari mana memulai kisah sejarah Arab sebelum Nabi juga itu panjang. Kalau kita tarik sebelum Nabi itu bisa sampai Nabi Adam gitu ya. Tapi di sini kita memulainya yang lebih dekat, yaitu dari kisah saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membawa istrinya Hajar ke Makkah, ke lembah Makkah atau lembah Makkah. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa istrinya dari Palestina yang sekarang lagi di Jordan dijemput oleh orang Yahudi
Nabi Ibrahim dari Palestina membawa istrinya bersama anaknya yang masih menyusui Ismail alaihissalam ke Mekah, di sebuah lembah di Wadin Ghairi Dzar'in inda Baitikal Muharram, di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali, tidak ada kehidupan, tidak ada orang, tidak ada perkampungan, tidak ada perkotaan, tidak ada air, tidak ada makanan, pokoknya tidak ada apa-apa, yang ada hanya pasir dan batu karang. Dibawa ke sana, dari Palestina ke Mekah. Kalau ada infokus sih bisa diperlihatkan ininya ya, diperlihatkan petanya gitu ya. Bagaimana dari mana Palestina ke itu gitu ya. Nantilah kalau di dalam kesempatan yang lain ada infokus sehingga bisa kita lihat peta perjalanannya sehingga lebih jelas gitu. Nah, sesampainya di Mekah, kemudian Nabi Ibrahim balik lagi ke Palestina. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab, tapi orang Palestina, dan beliau berasal dari Irak utara, dari Irak kemudian ke Palestina, dari Palestina ke Mekah, balik lagi ke Palestina. Saat Nabi Ibrahim balik, maka dikejar oleh Hajar. Kenapa kau tinggalkan kami di sini? Ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ujian yang aneh, gitu ya. Dimana disuruh menempatkan istri dan anaknya di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya kalau menurut hitung-hitungan akal manusia, mungkin 2-3 hari atau seminggu ya sudah mati. Hajar terus mengejar dan menanyakan kepada Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Namun Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tidak menengok, karena kalau menjawab dan menengok maka akan terjadi dialog, dan kalau terjadi dialog pasti yang namanya manusia itu akan muncul rasa kasihan dan tidak tega. Nah, untuk menjaga itu maka Ibrahim terus saja jalan. Kemudian akhirnya Hajar menyampaikan sebuah pertanyaan yang menunjukkan seorang wanita mukminah yang sangat yakin dengan janji Tuhannya, janji Allah Subhanahu Wa Taala yang Rauf Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahu amaraka bihada ya Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkan semua ini wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim mengatakan na'am. Nah, maka Hajar dan yudhoi Allah. Kalau demikian, maka Allah tidak akan menyanyiakan kami. Ibrahim pergi, kemudian Hajar tinggal di lembah pasir dan karang yang sangat panas, tidak ada apa-apa tadi. Kemudian dia menyusui dan susunya habis, maka mulailah Ismail menangis. Kemudian Hajar berlari ke bukit Sofa dan Marwah. Nah, di situ juga ada gambarannya bagaimana kalau sekarang Sofa Marwah itu sudah lurus ya, landai gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat itu dapatannya itu awalnya itu begini. Tapi ditimbun ya, ditimbun oleh dulu. Sekarang itu tinggal hanya batu yang munculnya saja. Batu di Sofa ya, kalau bagi yang pernah umrah tuh lihat ada batu karang di Sofa dan batu karang di Marwah. Nah, tapi perjalanannya lurus gitu. Nah, yang pas garis hijaunya itu justru yang lembahnya itu. Nah, setelah ya dari bukit Sofa ke Marwah, dari Marwah kelihatan ada air, padahal Fata Morgana, balik lagi ya, balik lagi sampai 7 kali, dan ini adalah asalnya sa'i. Dan pada putaran yang ke-7, malaikat Jibril memukulkan atau mengepakkan sayapnya
dan tanah yang dipukul oleh sayap Jibril itu keluarlah sumber mata air yang disebut Zam-Zam. Zam-Zam itu artinya kumpulkan karena pada waktu itu air itu terus mengalir keluar dan yang mengalir kemana-mana, amarayah kemana-mana. Sehingga Nabi mengatakan rahimahullahu Hajar, semoga Allah memberikan rahmat kepada Hajar karena dia telah mengumpulkan sumur Zam-Zam ini sehingga tidak menjadi danau. Kalau dibiarkan itu bisa jadi danau. Nah, peristiwa terjadinya sumur Zam-Zam ini itu berbarengan dengan terjadinya keruntuhan Sadu Ma'rib. Sadu Ma'rib itu artinya bendungan. Ma'rib nama kota yang berada di Yaman. Jadi diceritakan dalam surat Sabah ayat 16. Fa'aradu fa'arsalna alaihi sailal arim. Mereka berpaling. Yang negeri Sabah itu adalah negeri yang subur makmur, sejahtera, karena mereka punya bendungan yang sangat besar dan dari bendungan itu menjadi sumber kehidupannya. Mereka minum dari situ, menyirami tanamannya, sehingga negeri Sabah itu yang dipimpin oleh Raja Balkis itu ya, terkenal sebagai negeri Baldatut Thayyibatun Warudun, negeri yang gemah ripah loh jinawi. Nah, tetapi ketika mereka berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, banyak kejahatan, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan dihancurkannya bendungan Sadu Ma'rib yang menjadi sumber kehidupannya, sehingga terjadi sailul arim, banjir besar. Dan setelah terjadi banjir besar, maka datanglah masa kekeringan. Setelah airnya habis, hilang sumber airnya, maka terjadilah kekeringan dan wabah kelaparan di mana-mana. Nah, setelah terjadi itu, maka orang-orang Yaman itu eksodus atau menyebar ke wilayah-wilayah yang ada di Jazirah Arab. Ada yang mampir di Taif, itu Bani Sakif. Kemudian ada yang di Yasrib, itu Aus dan Khazraj. Kemudian ada di Gosan, kemudian ada di Hirah, sampai di Manabiroh yang berbatasan dengan Raja Persia. Jadi nenek moyang bangsa Arab itu adalah orang Yaman. Jadi yang ada orang Arab yang ada di mana-mana itu adalah berasal dari Yaman. Karena Yaman tadi merupakan wilayah yang subur makmur, ya, subur sejahtera karena punya bendungan air. Tapi setelah bendungan air itu runtuh, mereka menyebar kemana-mana. Nah, salah satu dari kabilah mereka itu ada yang namanya kabilah Zurhum. Nah, dan kabilah Zurhum ini yang mereka mencari kehidupan melewati dekat Mekah. Dan ketika mereka berada di dekat Mekah itu melihat ada burung yang berputar-putar. Dan menurut kebiasaan, kalau ada burung yang terus berputar keliling-keliling itu berarti ada air di situ. Nah, maka mereka mengutus dua orang untuk melihat ada apa yang terjadi. Dan dilihatnya ada seorang wanita bersama bayi yang masih menyusui, sedang menunggui sumber mata air. Maka mereka datang ke sana, tapi mereka itu orang yang berakhlak, sehingga mereka minta izin. Karena kalau mereka berniat jahat, mereka bisa merebutnya. Ini hanya seorang wanita dan seorang bayi gitu. Tetapi karena mereka orang berakhlak, mereka minta izin kepada Hajar, wahai bunda, apakah ini mata air ini punya engkau? Ya. Nah, bolehkah kami ikut tinggal di sini dan mendapatkan air, lalu memberikan upah atas air yang kami dapatkan? Kata Hajar, ya, dipersilahkan. Sehingga Hajar
mendapatkan rizki dari situ, dari sumber Zam-Zam. Jadi ini adalah kabulan dari doa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu saat beliau di perjalanan menuju Palestina di sebuah bukit, saya lupa lagi nama bukitnya, dia berdoa, Rabbi ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana waj'al Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nah, kalau kita perhatikan doa Nabi Ibrahim ini ya, ketika beliau meninggalkan istri dan anaknya yang masih menyusui di tempat yang tidak ada sumber kehidupan, sumber makanan itu. Jadi yang doa yang diminta pertama kali itu bukan minta rezeki, tetapi Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi doa yang pertama kali diminta oleh Nabi Ibrahim adalah agar Hajar dan Ismail ini punya kedekatan dengan Rabbnya, punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru setelah minta agar punya kedekatan hubungan dengan Allah, baru doa berikutnya waj'al afidatan minan nas, jadikanlah manusia, sebagian hati manusia tertarik kepadanya, dan kemudian baru terakhir rizki, warzuqhum minas samarah. Karena kalau diawali dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan rizki, maka hasil akhirnya adalah syukur. Tetapi kalau diawali oleh rizki, tidak ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan syukur akhirnya. Nah, inilah juga pelajaran dari doa Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ismail dan Hajar dengan dengan air Zam-Zam itu hidup, tumbuh dewasa, dan itu menjadi sumber rezekinya, dan bergaul dengan kabilah Zurhum yang berasal dari Yaman, yang mereka merupakan orang Arab asli. Nah, sementara Ismail dan Hajar itu bukan orang Arab, mereka tidak berbahasa Arab. Nah, jadi Hajar dan Ismail ini belajar bahasa Arabnya dari Bani Zurhum. Nah, sehingga disebutkanlah bahwa Ismail itu al-Arabu al-Musta'ribah, orang Arab yang diarabkan, atau orang Arab yang mengalami naturalisasi, dinaturalisasikan. Dan Arab itu disebut Arab itu adalah ketika mereka menggunakan bahasa Arab. Jadi yang disebut Jazirah, orang Arab itu kan bukan hanya di Jazirah Arab, tapi semua bangsa yang menggunakan bahasa Arab itu disebut negara Arab. Mesir itu negara Arab kan, termasuk Sudan juga negara Arab, Irak. Nah, karena mereka menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resminya. Jadi patokan Arab itu bahasa. Tapi kalau menurut nasab keturunan tadi itu Yaman. Orang Yaman itu orang aslinya Arab. Nenek moyangnya orang Arab itu orang Yaman. Nah, termasuk Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Hajar itu bukan orang Arab ya, tapi al-Arabu al-Musta'ribah. Al-Arabu Musta'ribah, orang Arab yang diarabkan. Nah, setelah Nabi Ismail dewasa sekitar 16 tahun, nah, maka Nabi Ibrahim kembali berkunjung ke Arab, ke Mekah, dari Palestina kembali. Dan diceritakan sebelum itu pun
beberapa kali katanya mengunjungi Hajar dan Ismail. Sampai diceritakan bahwa Ismail itu menikah dengan wanita Bani Zulhum. Dan ketika Ibrahim bertamu dan saat Ismail tidak ada di rumahnya, bertanya kepada istrinya, bagaimana kondisi keluargamu? Maka sang istrinya, oh Ismail itu susah lah pokoknya gitu. Ini hidupnya susah, pengeluh gitu. Maka kata Ibrahim, sampaikan kepada suamimu nanti kalau datang supaya memindahkan tiang rumahmu. Nah, begitu Ismail datang, tanya ada yang datang nggak? Ada, namanya Ibrahim. Apa pesannya? Pesannya adalah memerintahkan untuk memindahkan tiang rumah. Itu bahasa biasa, Ismail ngerti. Berarti kamu sekarang ayo kita pulang ke orang tuamu. Ceritalah. Nah, kemudian menikahi lagi dengan wanita Zulhum, dan Ibrahim berkunjung lagi. Dan ketika ditanya oleh Ibrahim bagaimana kondisi rumah tangga Anda, ya baik segala macam dan puji-pujian. Maka kata Ibrahim kepada istrinya itu, kokohkanlah, tetapkanlah tiang rumahku, jangan dipindah-pindahkan lagi. Dan ketika Nabi Ismail datang kepada istrinya, itu adalah bapakku, dan memerintahkan dengan bahasa isyarat untuk mempertahankan rumah. Nah, pada di kunjungan berikutnya, katanya menurut sejarah itu pada usia 16 tahun, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah bersama Ismail, dan tidak dibantu oleh kabilah Zulhum. Jadi kabilah Zulhum ada di situ, tapi ceritanya itu Ka'bah itu hanya dibangun oleh berdua. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah. Nah, karena Ka'bah sendiri itu sudah ada fondasinya. Jadi Ka'bah itu sudah dibangun sejak zaman Nabi Adam. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun itu yang ada di Mekah, di Bakkah. Surat Al-Imran ayat 96. Nah, maka digalilah fondasi itu dan ketemu, dia sudah terkubur dan digali, kemudian ketemu fondasinya, lalu dibangun oleh Ismail dan Ibrahim Ka'bah. Dan setiap Nabi Ibrahim meletakkan bangunan Ka'bah, nah dia mundur ke belakang untuk melihat dari agak jauh gitu ya, apakah bangunannya itu lurus atau bengkok. Nah, dan tempat melihat bangunan itu disebut Maqam Ibrahim. Makanya posisi Maqam Ibrahim itu agak jauh dari Ka'bah. Dan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah Maqam Ibrahim itu tempat salat. Di belakang Maqam Ibrahim. Jadi bukan apa-apa ya, bukan untuk disembah, itu bukan untuk disucikan, tapi itu hanya tempat Nabi Ibrahim berdiri melihat posisi bangunan Ka'bah. Nah, kemudian ketika bangunan itu sudah sampai pojoknya, di mana pojok itu butuh batu yang kuat dan tingginya bagus gitu ya, untuk dijadikan sebagai pilar. Maka Nabi Ibrahim memerintahkan kepada Nabi Ismail untuk mencari batu itu. Tapi dicari-cari terus lama nggak ketemu, dan Nabi Ismail akhirnya balik lagi kepada Nabi Ibrahim, dan ternyata batu yang dicari itu sudah ada di tangan Nabi Ibrahim, dan diletakkanlah di sudutnya, di pojoknya itu. Dan itulah yang menjadi Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu asalnya itu batu yang
besar. Dan kata Nabi Ibrahim, ini batu berasal dari Ka'bah, dari surga, dari jannah. Ada yang meriwayatkan bahwa batu itu asalnya putih karena dosa manusia lama-lama jadi hitam. Nah, sedangkan Hajar Aswad yang ada sekarang itu sudah tidak utuh lagi, sudah pecah karena pada zaman Fatimiyah itu dicuri, dibawa ke Mesir karena mereka di Mesir sudah dipecah-pecah, dan ketika sudah sekitar 4-60 tahun itu Hajar Aswad hilang, dan akhirnya di Bani Fatimiyah yang Syiah itu dikalahkan oleh oleh kaum muslimin, maka kembali lagi Hajar Aswad bisa dibalikan ke Ka'bah, tapi sudah tidak utuh. Yang sekarang ada itu batu adonan batu akik yang di dalam titik-titiknya itu Hajar Aswad. Jadi kalau nyiumnya nyium Hajar Aswad itu tidak utuh. Nah, kemudian setelah Ka'bah selesai dibangun, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyeru agar manusia menunaikan haji ke Ka'bah. Nah, lalu Ibrahim bertanya, "Ya Allah, bagaimana suaraku bisa terdengar oleh seluruh manusia?" Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama alaikal adzan wa alainal balagh." Kewajibanmu hanyalah adzan atau berseru, dan yang akan menyampaikannya adalah aku. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim ke Arafah, kemudian di Jabal Rahmah Nabi Ibrahim menyuruh manusia untuk datang ke Ka'bah menunaikan haji. Dan dengan mujizat Allah Subhanahu wa taala, suara Nabi Ibrahim itu terdengar ke seluruh penjuru dunia. Kemudian juga ditanamkan rasa cinta manusia untuk berkunjung ke Ka'bah. Karena kalau bukan mujizat, apa menariknya kan berkunjung ke situ? Itu hanya sebuah bangunan batu hitam, tidak ada yang menarik. Kemudian juga gersang. Tapi itulah mujizat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berseru, didengar seruannya itu oleh seluruh manusia, dan ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan pada manusia untuk berkunjung ke Ka'bah. Maka sejak itulah orang-orang di Jazirah Arab khususnya pada datang ke Ka'bah. Dan ketika mereka datang ke Ka'bah, maka diajarkanlah ajaran tentang tauhid. Sehingga pada asalnya orang-orang di Jazirah Arab ini beragama tauhid, yaitu agama yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Nah, kemudian ya terus zaman berpindah, manusia juga berkembang, hari berganti hari, tahun berganti tahun, bahkan ratusan tahun. Maka mulailah ajaran Nabi Ibrahim ini mengalami kepunahan, berkurang satu persatu. Hingga puncaknya itu ya sekitar berapa ratusan tahun gitu ya. Penguasaan Mekah, penguasaan Ka'bah, Subuh Jam-Jam dan yang lain-lainnya itu yang tadinya ada di tangan Bani Zulhum dirampas oleh sebuah kabilah Bani Khuza'ah lewat peperangan besar. Bani Khuza'ah, sebuah kabilah Arab, melakukan perang untuk merebut penguasaan atas Mekah. Dan peperangan itu memang dimenangkan oleh Bani Khuza'ah, sehingga orang-orang Bani Zulhum terkalahkan, tersingkir.
Di banyak Bani Zuhum itu keluar semua, keluar dari Mekah, walaupun ada sebagian mereka yang bertahan. Nah, ketika Bani Zuhum ini dikalahkan oleh Bani Huza'ah, Bani Zuhum tidak rela Bani Huza'ah hidup dengan nyaman dan hidup dengan sejahtera di Mekah. Maka mereka dengan berbagai cara gitu ya, itu mengubur sumur Zam-Zam, sehingga sumur Zam-Zam itu tertutup dan tidak kelihatan bekasnya, sampai tidak diketahui di mana letak sumur Zam-Zam. Sampai nanti beberapa ratus tahun lagi tuh, nanti ada ceritanya digali lagi oleh Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Dan Bani Huza'ah ini berkuasa atas Mekah itu sekitar 500 tahun. Jadi jauh kan ya antara dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad. Nah, kemudian salah seorang pemimpin mereka Bani Huza'ah ada yang namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini seorang pemimpin, salah seorang pemimpin Bani Huza'ah, dan dia seorang yang raja, gitu ya, kaya raya, dermawan, pintar, bijaksana, pokoknya segala macam kelebihan dia miliki sehingga orangnya itu dicintai dan didengar kata-katanya. Dan tadi diceritakan bahwa ajaran Nabi Ibrahim itu sudah mulai punah. Yang ada tinggal haji atau khitan, ya, yang lain-lain bagaimana sholatnya, bagaimana saum dan yang lain-lain itu sudah tidak ada. Nah, Amr bin Luhai ini pada suatu waktu dia melakukan perjalanan ke negeri Syam, Irak, di wilayah Yordan, Yordan atau Syria. Nah, di sana ketika di negeri Syam ada sebuah kabilah namanya Amalik. Kabilah Amalik sedang menyembah patung. Dan orang Jazirah Arab baru kali pertama itu melihat patung. Dan dia tertarik gitu, kok ada apa gitu sembah patung. Terus ditanya, kenapa itu disembah? Nah, kata orang yang menyembahnya itu, nah, patung-patung ini bisa memberikan manfaat kalau kita membutuhkan, bisa mendatangkan air ketika kita keringan, bisa mendatangkan hujan, bisa menolong orang yang dizalimi. Nah, mendapatkan penjelasan begitu, Amr bin Luhai ini tertarik, kita sekarang sangat membutuhkan air, kan, gitu ya. Nah, barangkali kalau patung ini dibawa ke Mekah, ini bisa memenuhi apa yang dibutuhkan. Maka dimintalah satu patung dari Syam itu, namanya patung Hubal. Dibawalah patung Hubal oleh Amr bin Luhai ke Mekah, lalu disimpan di dekat Ka'bah. Dan itulah pertama kali adanya penyembahan patung di Jazirah Arab. Yang pada asalnya kan orang Jazirah Arab itu beragama tauhid, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan pada pertama kali mereka itu tidak menyembah dan tidak meyakini bahwa patung-patung itu bisa memberikan manfaat dan madarat. Tapi patung-patung itu hanya sebagai perantara pada Allah. Sebab ketika ditanya wa in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu menanyakan mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Mereka tahu bahwa patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mana buduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah
mereka, kami menyembah, hanya menjadikan mereka itu perantara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena posisi Amr bin Luhai ini, dia sebagai raja yang dihormati, raja yang dermawan, dicintai, sehingga kata-katanya itu bagaikan syariat yang tidak bisa dibantah dan tidak ada yang berani membantahnya, sehingga apapun yang diperintahkannya itu diikuti. Nah, maka dia tadi dimulailah pertama patung Hubal. Nah, kemudian orang Arab kan, orang ada di Jazirah Arab itu kan biasa sudah melaksanakan haji. Nah, begitu haji melihat ada penyembahan patung, padahal orang Mekah ini adalah orang yang sangat dihormati oleh mereka. Ya, orang Mekah saja yang sangat dihormati begitu, akhirnya diikuti juga oleh kabilah-kabilah berikutnya kan gitu. Beres. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ra'aitu Amr bin Luhai yajuru qasbahu finnar." Saya melihat Amr bin Luhai menggusur-gusur atau menarik-narik khususnya itu di neraka, karena dialah yang pertama kali mengubah agama bangsa Arab. Jadi man sanah sunatan hasanah, ya, barang siapa yang membuat sunnah yang baik, maka bagi dia pahala dan pahala yang mengikutinya. Wa man sanah sunatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang membuat sunnah yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa yang mengikutinya. Nah, jadi dosa Amr bin Luhai itu ya, Tambah-tambah. Ya, bertambah-tambah begitu. Karena dialah yang memulai penyembahan patung. Nah, kemudian kabilah-kabilah yang lain juga ingin berlomba, gitu ya. Jadi bukan hanya orang Mekah saja, orang Quraisy saja yang dihormati karena mereka punya patung Hubal. Mereka pun ingin menjadi kabilah yang dihormati. Maka orang Taif itu bikin lagi patung supaya orang Taif itu terhormat seperti orang Mekah. Bikinlah patung namanya Lat Uzza. Kemudian juga dibangun lagi di Wadi Nahlah. Wadi Nahlah itu antara Mekah dan antara Mekah dan Laut Merah, namanya patung Manat. Sehingga ada 4 patung besar yang terkenal, yaitu Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Dan setiap kabilah merasa bangga dengan patungnya masing-masing. Nah, kemudian tadi setiap kabilah berkembang lagi menjadi setiap orang. Jadi setiap orang sekarang bikin patung kecil, dan patung kecil ini dianggap sebagai perantara untuk beribadah kepada patung besar, dan patung besar perantara kepada Allah kan gitu. Jadi perantara lagi. Dan ada motif bisnisnya juga, karena kata Amr bin Luhai tadi itu, boleh Anda menyembah batu itu asal batunya diambil dari Mekah. Jadi perjualbelikan batu itu. Jadi di samping ada penyimpangan akidah, ada kepentingan bisnis juga. Ya, jual beli batu. Dan mereka itu menyembah patung itu pokoknya tidak harus berbentuk yang bagus-bagus. Makanya itu pada akhirnya. Jadi ketika seorang mau bepergian cari patung nggak ketemu, pokoknya dilihat ada batu yang agak sedikit menarik, diambil. Kemudian di tengah perjalanan ada batu yang lebih bagus lagi, itu hanya dibuang, yang ini diambil patung yang lain. Nah, demikianlah kebodohan orang Arab pada waktu itu, dan tapi mereka lah nanti yang menjadi penguasa dunia setelah menerima Islam. Nah, di situ bagaimana kan Islam itu mengubah orang yang punya akal sebodoh itu menjadi sebuah bangsa yang menjadi penguasa dunia. Kemudian yang lebih ngeri lagi gitu ya, ketika tidak ketemu batu, mereka ketemu ada tanah, kemudian diambil unta atau kambing, kemudian diperas susunya, dibasahi sehingga kental, kemudian dibentuk jadi patung.
Setelah itu ditawaf kering, disembah. Nah, terus kemudian juga ada yang dari kurma. Dari kurma dibentuk-bentuk, disembah juga. Ketika kelaparan dimakan kurmanya. Nah, tapi ada cerita ya yang ini terkenal, tapi setelah saya kaji riwayatnya itu dhaif, yaitu yang bisa menyebutkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pada suatu waktu dia kadang-kadang menangis, kadang-kadang tertawa. Menangis itu adalah ketika menguburkan anak perempuannya yang hidup. Dan tertawa itu ketika membuat patung dari makanan. Nah, tetapi kalau kita kaji sejarah dan kritisi itu kelihatan salahnya. Karena justru Umar bin Khattab itu, siapa anak Umar bin Khattab yang wanita itu yang dikuburkan? Bahkan justru Umar bin Khattab itu merasa bangga dengan menyebutkan Abu Hafs namanya itu kan, Abu Hafs. Kuliah gelar Umar bin Khattab itu Abu Hafs. Kalau kita baca hadis Arba'in yang pertama itu An Umar bin Khattab Abu Hafs ya. Nah, Abu Hafs itu bapaknya Hafsah. Nah, justru Umar itu sejak zaman jahiliyah itu merasa bangga ketika punya anak Hafsah. Jadi nggak mungkin orang yang merasa bangga dengan anaknya itu kok dipukuli. Jadi bisa jadi itu untuk mendiskreditkan Umar. Tapi memang ada gitu ya, ada yang wa'dul banat itu yang mengubur hidup-hidup, tapi penguburan hidup-hidup itu tidak di semua kabilah. Itu berlaku. Hanya di beberapa kabilah tertentu. Nah, yang lebih menggelikan lagi, ada ceritanya, patung itu ada namanya patung Ishaq dan Nailah. Ishaq dan Nailah itu berasal dari nama orang Yaman, dua-duanya gadis, perjaka Yaman dan gadis orang Yaman yang memadu cinta. Jadi Ishaq laki-laki, Nailah perempuannya. Tapi saat Ishaq itu melamar Nailah, ditolak mentah-mentah oleh bapaknya. Tapi karena sama-sama cinta, gitu ya, walaupun ditolak oleh bapaknya, maka bikin perjanjian, pertemuan. Nah, itu mereka antara Ishaq dan Nailah itu bikin perjanjian untuk bertemu di Ka'bah saat musim haji. Maka bertemulah mereka, dan saat orang-orang lengah, mereka melakukan perzinahan di Ka'bah. Jadi zina di Ka'bah. Ini sebuah kejahatan yang luar biasa sehingga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi batu dua-duanya. Dan untuk menjadikan pelajaran bagi orang-orang pada waktu itu agar tidak berani berbuat durhaka di Ka'bah, maka patung Ishaq itu disimpan di Sofa, di Bukit Safa, dan Nailah disimpan di Bukit Marwah. Tetapi pada zaman Amr bin Luhai ini, Ishaq dan Nailah ini disuruh disimpan di sisi Ka'bah dan disembah. Dan orang-orang juga sudah melupakan cerita tentang Ishaq dan Nailah. Nah, demikianlah kisah tadi asal-muasal Zamzam, kemudian adanya penyembahan berhala di Ka'bah, di Mekah, di Jazirah Arab. Nah, kemudian sekarang berikutnya sebelum pada Nabi Muhammad saya bercerita tentang asal orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Majusi di Jazirah Arab. Jadi orang Jazirah Arab itu mereka penganut agama Yahudi, penganut agama Tauhid. Nah, tetapi pada perkembangan berikutnya menjadi penyembah berhala. Kemudian ada juga orang Yahudi, ada orang Nasrani, dan ada orang Majusi. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, adapun orang Yahudi
Orang Yahudi itu mereka berasal dari negeri Syam. Ketika negeri Syam dikuasai oleh bangsa Romawi, yang bangsa Romawi itu beragama Nasrani, maka orang-orang Yahudi tersingkir dari negeri Syam. Maka mereka pindah dari negeri Syam, kemudian pindah ke ada yang di Yasrib, nama lama dari kota Madinah, ada yang di Khaybar. Jadi ada Yahudi itu berpusat di Yasrib dan Khaybar. Di samping juga mereka mendapatkan menurut kitab Injil atau Taurat yang ada pada diri mereka bahwa Yasrib itu ya, wilayah yang ditumbuhi oleh pohon-pohon korma itu akan menjadi tempat hijrahnya Nabi terakhir. Jadi itu sebabnya mengapa orang Yahudi itu berpindah ke atau berada di Yasrib dan di Khaybar. Di samping tadi karena mereka terusir oleh orang Romawi, mereka juga punya keyakinan bahwa Yasrib ini akan menjadi tempat hijrahnya Nabi terakhir. Nah, terus bagaimana sekarang di Yaman? Ada Yahudi di Yaman, ada Majusi. Para ahli sejarah, baik itu Ibnu Katsir, Ibnu Asir, Ibnu Ishaq, menceritakan bahwa asal-muasalnya itu dari Raja Yaman yang namanya Rabi'ah ibnu Nasr atau Rabi'ah bin Nasr, seorang raja Yaman yang cukup berkuasa, yang cukup dikagumi, disegani gitu. Namanya Rabi'ah ibnu Nasr. Nah, pada suatu malam Rabi'ah ibnu Nasr ini bermimpi. Mimpinya aneh. Maka keesokan harinya dia